warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan belajar, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Nah, hari ini saya Nazwa Mufidah akan menemani kawan belajar semua untuk belajar bahasa Indonesia materi kelas 10, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Apakah kawan belajar di sini pernah mengamati hewan? Misalnya kupu-kupu atau kucing? Ataukah kalian pernah mengamati benda-benda di sekitar atau tempat-tempat sekitar? Misalnya gunung atau sungai? Kegiatan mengamati tersebut disebut dengan observasi. Jika hasil observasi kita ditulis dalam sebuah teks, maka teks tersebut disebut dengan teks laporan hasil observasi. Nah, jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang ditulis berdasarkan pengamatan terhadap suatu objek. Lalu, apa saja yang bisa kita amati? Kita bisa mengamati hewan, tumbuhan, kegiatan, atau tempat-tempat dan benda-benda di sekitar kita. Nah, mungkin kawan belajar di sini bertanya-tanya nih, apa itu perbedaan teks LHO dengan teks deskriptif atau deskripsi? Oke, ada yang sudah tahu atau belum nih? Nah, jadi saya jelaskan dulu ya, perbedaan teks LHO dengan teks deskripsi. Teks deskripsi itu dituliskan secara khusus, sedangkan teks LHO itu dituliskan secara umum. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pertama, universal, yaitu bersifat umum. Kemudian yang kedua, objektif, artinya kita tidak boleh memihak siapapun. Apa yang kita tulis itu harus sesuai dengan apa yang kita amati. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fakta. Artinya, segala yang kita tulis itu harus sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh hasil rekayasa atau fiktif belaka. Keempat, spesifik. Artinya, kita harus memberikan gambaran secara jelas. Kelima, lengkap. Kita harus menuliskan informasi secara lengkap atau detail, tanpa mengurangi satu informasi apapun. Dan yang terakhir, klasifikasi atau pengelompokan. Nah, setelah kita membahas ciri-ciri teks laporan hasil observasi, kita harus tahu nih, apa sih fungsinya kita menulis teks laporan hasil observasi? Kira-kira kawan belajar sudah ada yang tahu apa saja fungsi-fungsi teks laporan hasil observasi? Nah, secara umum, fungsi teks LHO yaitu untuk melaporkan tanggung jawab tugas atau kegiatan pengamatan. Kemudian, yang kedua, untuk sebuah pendokumentasian, dan yang ketiga, sebagai sumber informasi. Nah, bagaimana kawan belajar? Sudah lebih memahami mengenai teks laporan hasil observasi? Oke, untuk melatih atau mengukur kepemahaman kalian mengenai teks laporan hasil observasi, mari kita sama-sama jawab evaluasi berikut ini. Rumah adat Indonesia memiliki bentuk dan arsitektur yang berbeda, bergantung masing-masing daerah dan sesuai dengan budaya adat lokal. Bangunan tersebut pada umumnya dihiasi ukiran-ukiran indah.
Penggalan teks di atas termasuk jenis teks. Ya, benar. Teks LHO. Teks LHO tidak boleh memihak siapapun. Semua yang ditulis harus sesuai dengan yang diamati. Hal tersebut adalah salah satu ciri-ciri teks LHO, yaitu ya, benar sekali, objektif. Salah satu fungsi teks LHO yaitu ya, benar sekali, sarana pendokumentasian. Oke, kita tadi sudah membahas mengenai materi teks laporan hasil observasi. Kita juga sudah mengerjakan sedikit evaluasi mengenai teks laporan hasil observasi. Saya harap kawan belajar di sini sudah lebih memahami mengenai teks laporan hasil observasi. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.